bersama di Wanda Podcast. Hari ini kita ada di Inpop Tourism. Kita datang tamu yang istimewa pastinya. Silakan memperkenalkan diri dulu. Oke, saya Mudi Astuti, chairwoman untuk organisasi itu namanya World Tourism Network. Wow, World Tourism Network. Pasti nama ini belum terlalu familiar. Jadi boleh diceritain dulu nggak sih World Tourism Network ini apa? Oke, mungkin saya start dengan two very old organization in tourism, like 100 years. Of course kita tahu namanya UNWTO, under UN, World Tourism Organization, which is membersnya more government kalau UNWTO. Terus ada satu lagi yang very established, it's called WTTC, World Travel Tourism Council. Kita sebutnya membernya lebih big boys, so it's all the owner of airports. Kalau hotel corporate kayak Hilton Group, Marriott Groups, kayak gitu. Nah, kemudian berjalannya waktu, ternyata kita punya very established trade shows in tourism, which is we as tourism. Saya di tourism industry itu udah lebih kayak 30 tahun. So 30 tahun. My age like udah itu tua banget. Muda. Jadi 30 they have very established travel tourism events yang semua tourism industry pasti pergi, kayak ada namanya WTM, World Travel Mart in London. Terus ITB Berlin. Itu dua yang paling ini. Kemudian they have PATA, they have several other international organization. Nah, kemudian saya mesti sedikit ini kan because COVID. Nah, ini WTN ini sebetulnya didirikan karena adanya COVID. Jadi ternyata all those international event yang established like 100 years itu ternyata begitu COVID nggak bisa diselenggarakan kan? Gitu. Jadi freeze selama almost 2-3 tahun itu. Betul, ya? Betul, 2 tahun lebih ya. Jadi we as tourism industry, it's very shock gitu. Those event nggak bisa dijalanin, and how do we manage? Karena kan jadi berantakan itu mengenai airlines ya, schedule-nya. Jadi every country have their own condition, policy exactly. Nah, kita perlu ada satu global events yang discussing on airline issues, hotel issues, the pandemic issues, all those things itu harus didiscuss. Sementara kita nggak bisa berkumpul kan, itu kan dibatalkan event-event itu. So jadi one of the men, which is namanya Jürgen Thomas Steinmetz, he's one of the global player in tourism industry. Dia strength-nya itu di digital gitu. Dan dia memang sudah famous as one of leading player in digital media. Tapi tidak spesifik in travel industry. In travel industry, jadi khusus untuk travel tourism network. Nah, kemudian beliau itu oleh pengurus atau board of UNWTO and WTTC dipilih untuk mendirikan World Tourism Network, and he become the chairman, and there are other global tourism players yang become the board of the organization. Nah, because Thomas was also my old friend di tourism industry, again it's like almost 30 years. 30 years ya. Lama banget. Terus kemudian I'm taking this opportunity because Indonesia memang perlu profile atau connection di global platform supaya kita bisa lebih mudah untuk reach out and position Indonesia in global stage gitu. So fortunately he agreed to choose me to be chairing WTN Indonesia. So it's just started actually in 2020. 2022 I'm appointed as chairwoman. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Semoga dengan adanya Mbak Mudi ini perkembangan pariwisata Indonesia bisa lebih makin dikenal dan sebenarnya langsung ke pertanyaannya juga, ini tujuan utamanya apa sih, mendatangkan pariwisata lebih banyak atau apa? Exactly. Like any other business, pastinya business engagement itu networking is very important for all industry. Jadi begitu juga dengan tourism industry.
and because there is WTN, which is they are growing so fast, karena memang pada saat pandemik itu banyak sekali think tank group focus discussion yang dilakukan diorganize oleh WTN untuk mendiskusikan isu-isu terkait tourism industry dalam situasi pandemi itu. Oke, gitu. nah tapi kan pandemi udah lewat nih ya. Iya. Jadi apa yang dibahas selama kurang lebih 2 tahun itu kan udah digodok. Gimana nih caranya, strateginya dan lain-lain. Nah sekarang kan ini udah phase-nya udah beda ya. Dari Betul. 2 tahun kita semua ngomongin kayak teori kapan prakteknya. Nah sekarang Betul. nih di 2023 apa yang WTN lakukan untuk pariwisata di Indonesia? Betul. Nah, ternyata trend setting daripada bisnis gamenya industri ternyata jadi berbeda dengan adanya COVID ini. Airline, the way they operate, it's different. Hotel, the way they operate is different. Okay. And the government also, the way they manage the tourism destination is different karena ada COVID. Nah, jadi sebetulnya yang WTN lakukan sekarang adalah we are trend setting to create an event yang nggak kayak organisasi sebelumnya. Jadi kalau kemarin tadi kita sebutkan ada World Travel Mart in London, ITB Berlin, terus ada beberapa famous events yang diselenggarakan oleh Singapura. Now WTN Indonesia, saya bilang we want to be one of the global players to host international events. Jadi kita bulan September tanggal 28 sampai 1st October we're going to organize WTN Summit in Bali. And we still take namanya WTN Summit and Time 2023. Dan ini offline? This is offline and online. We do it offline and online. Hybrid. Karena WTN itu membernya ada di 130 negara. So maybe some members or travel trade yang nggak bisa hadir, mereka tetap bisa melakukan engagement through online. Of course it's different kalau offline dan online, but they still have the opportunity to engage business with Indonesia during that event. Oke, jadi mereka menjadi pendengar aja atau bisa tetap interaktif nih? Nah, jadi kalau di kita Business Summit ini the key activity salah satunya we call it PSA, pre-schedule appointment. So, jadi pre-schedule appointment itu mereka tetap bisa lakukan secara online kalau misalnya mereka nggak bisa hadir ke Indonesia. So they will find who are the sellers who are participating in our events, and the seller can also organize who are the buyers registering in our event, whether they are coming offline or they are doing online. Then they can manage the pre-schedule appointment to engage the business. Oke. Itu yang the main thing-nya. Nah, nanti apa yang akan dibahas di summit itu bisa dikasih tahu atau dikasih bocoran dan tujuan besarnya? Bisa banget. Ada 4 main subject globally yang kita akan discuss di sana. One is of course it's related to climate and sustainable tourism. Jadi kenapa? Saya suka topik itu. Karena sebetulnya bisa sustainable tourism itu to make it the environment still protected, but the business running very good. Ada contoh-contohnya seperti Jamaica, Seychelles, terus kemudian Maldives juga. Maldives juga termasuk salah satu island yang successful to manage their tourism. Jadi after COVID ini they are running profitable business karena memang seperti Seychelles and Jamaica and then Maldives itu almost 100% bisnisnya dari tourism. Jadi seperti Bali. Nah, kita sekarang punya case Bali sampai sekarang masih running minus dari itu. Nah, dari sejak COVID. Their growth is like 6% based on Bank Indonesia. And then now they are running 4%. So jadi masih minus 2%. Exactly. 2%. Padahal kalau dilihat secara awam udah rame. Jadi masalahnya di mana? Exactly. Itu yang kita ingin present and support the industry melalui event ini. For example, real issue adalah airlines yang terbang ke Bali, international airlines itu majority comes to Bali kan.
which is dari 100% yang datang airlines itu sekarang baru sepertiga yang fly back from COVID. Jadi 2/3-nya masih belum beroperasi. Exactly. Nah, kalau terjadi seperti itu kan berarti demand-nya memang belum ada, ya kan? Nah, kalau demand belum ada, pertanyaannya tadi kenapa demand itu nggak ada? Nggak ada. Exactly. Nah, ini kenapa kita perlu summit? Because the industry has to get together. Ada 36 international airlines fly to Bali. We want to hear from those airlines. What is the problem? How do we support you? Let's say like from hotel association. We have, kalau di Bali ada namanya Bali Tourism Board. So we have to listen from airlines what is the problem, and then we have to also of course listen the industry, the hotel association and tour operators to find out what is actually the issues that they are facing in the market, sehingga kita bisa come up together with some strategy to build the market back. Gitu. Itu ininya, harapannya. Nah, pertanyaannya lagi nih, kayak banyak nanya karena penasaran juga. Jadi selama during COVID sampai sekarang dan akhirnya mau diadakan summit ini, sebenarnya udah dapat hint belum sih? Mungkin perubahan customer behavior untuk gaya mereka spend untuk travelnya ini sudah pernah ada pembahasan belum sih? Betul, definitely. Itu pasti influence so much. Kayak sekarang misalnya it goes down to youth ya, yang market yang salah satu besar adalah they can work in New York, tapi mereka remote kerjanya. Jadi mereka bisa tinggal di Turki, bisa di mana gitu. So these are the market that actually Indonesia has to tap in juga, harus melihat. If any other country melihat, kita juga harus melihat gitu kan. Terus some other issues like the insurance is very important to be sort of like taken care. Those are the trends. Ada beberapa trends yang memang menjadi berbeda ya dengan adanya COVID ini. Nah, kembali karena Indonesia ini yang tadi saya bilang kita belum ada we call it national body. Well, we have namanya GIPI ya, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Tetapi itu this is the thing that we would like to engage with them karena kita udah nggak bisa mikir lokal gitu. Kita harus berpikir global ya. The market is big and we have to cater our destination and product in a such a way and we have to be able to tap in according to our strength gitu kan. Jadi itu yang harus dilakukan oleh Indonesia sebetulnya, yang sampai saat ini kita masih sendiri-sendiri gitu. Ada asosiasi MICE-nya sendiri. Jadi terpisah-pisah. Padahal itu kalau dalam industri pariwisata itu harusnya join in together as one team ya. There is no other way because when you are promoting destination, it's like one basket. People will know, oh Bali gitu kan, oh Jogja. Jadi the promoting destination itu harus, so that means we have to be together. We have to be united. Nggak bisa enggak. Itu permasalahan di industri pariwisata itu. Which is sekarang ini kita masih sendiri-sendiri. Within the association aja kalau saya lihat mereka masih bisnisnya sendiri-sendiri gitu. Karena association itu kan kembali it's promoting everyone ya kalau association ya kan gitu. Jadi within the association aja saya bisa bilang amat jarang yang mau promosiin bersama gitu. Jadi nah kenapa nggak bisa bersama? Karena itu dananya itu juga nggak kekumpul di dalam satu pot yang kemudian itu. Jadi mungkin setiap asosiasi ini punya dana yang berbeda-beda, capitalnya sendiri-sendiri, beda-beda. Iya, kan mereka biasanya membership ya kalau asosiasi. Jadi memang asosiasi itu tidak bisa melakukan promosi sebetulnya. Yang harus melakukan promosi tadi adalah badan. Kalau badan itu kan memang dia devoted to do promotion, gitu. Karena asosiasi kan punya ranah kerja yang berbeda lagi dia kan. Dia ngurus, kalau hotel association misalnya ya urusan dia adalah hotel dan urusan hotel. Asosiasi travel agent yang ngurusin bisnis travel agentnya, gimana soal policy-nya, soal segala macam kan gitu. Nah, promotion ini harus ada devoted organization. Nah, ini yang kita sampai saat ini
kalaupun ada seperti Bali Tourism Board, dananya nggak ada, gitu kan. Gitu. Jadi tourism board-nya ada tapi dananya nggak ada. Dananya nggak ada karena dana itu harus melting together antara pemerintah sama swasta. Itu harus ada devoted funds yang memang itu dikelola untuk mengurus pariwisata. Gitu. Dan, jadi selama ini di Indonesia sendiri dikelola oleh kementerian? Iya, untuk majority campaign itu kementerian lakukan sendiri kan. Jadinya itu poinnya. Ya kalau dibilang mereka kerjasama sama asosiasi sama itu, but it's different. You know, government is like a policy maker. Impact-nya ada nggak sih? Exactly, itu yang menjadi beda. Kalau pemerintah kan they spending, then that's it. Kalau badan itu nggak bisa. Once dia spending, dia harus ada KPI, harus ada tolok ukur return investmentnya seperti apa itu kan ada. Jadi lebih target achieve-nya lebih ketahuan ya. Lebih accountable, lebih accountable. Nah ini yang kita nggak punya mekanisme, nggak punya instrumen itu sehingga memang kita jadi masih terseok-seok sih gitu. Kalau misalnya habis COVID everybody is running, kita nggak bisa running karena memang tangan dan kakinya nggak lengkap gitu. Padahal dulu katanya di zamannya era Pak Soeharto itu berjalan. Iya, itu yang terakhir kita punya tourism board itu demolish when Pak Harto ini, terus kita punya economic meltdown. Jadi the whole is collapsing kan pada saat itu, collapsing sampai sekarang kita belum ada Padahal lagi. Zaman dulu itu bagus. Ya, zaman dulu ada satu policy diciptakan bahwa 2,5% dari APBD pendapatan daerah, 2,5%-nya itu ditujukan untuk promotion board, untuk promosi Indonesia. Jadi dana itu memang secara sistem udah masuk untuk kepentingan Indonesia promotion. Dan kita dapat award di mana-mana. Ini di sini juga ada Bu Nini yang waktu itu di agency daripada Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Saya sendiri heading for 7 major market, dananya tuh 1 bulan aja $11 juta gitu. Wow. Nah, jadi kita nggak pernah kembali ke era itu lagi. Itu yang menjadi key issue kenapa kita masih terseok-seok industri pariwisata. Tapi berarti kan berdasarkan pengalaman sejarah dan itu berhasil, pasti itu sudah dikemukakan dong. Kita harusnya menggunakan pola yang sama nih. Dulu strategi itu berhasil. Kenapa sekarang nggak bisa melakukan seperti zaman itu? Betul. Kita melihatnya udah menjadi area politik ya jadinya. Karena badan-badan yang dibuat itu tidak berfungsi ternyata karena memang selama they don't have devoted budget and harus di run oleh CEO misalnya gitu. Jadi nggak bisa misalnya board itu kan, kalau board misalnya ada ya, owner Bluebird, ada ownernya Hilton Group atau Pak Ponco tuh sekarang kan udah jadi bukan Hilton Group. Several of tourism businesses yang join di board misalnya selain government itu they have to appoint professional CEO to run the promotion board. Gitu. Terus kemarin dulu kita ada PR, ada trade marketing seperti itu. Nah, selama instrumennya tidak dibuat seperti ini, this one is any other country is doing the same actually. Gitu. Jadi cuman kita yang belum melakukan hal yang sama. Walaupun ada nama promotion, tapi kalau mekanisme kerjanya tidak dibuat seperti ini, it's not going to work. Jadi sebagai orang awam yang selalu pergi dan melihat kayaknya kita berpromosi ya gitu, kayak di luar negeri yang kita lihat dari Instagram, dari sosial media. Oh iya, Indonesia melakukan promosi budaya di luar negeri. Aku pikir impact-nya bagus ke Indonesia. Ternyata kita masih ada di bawahnya Malaysia. Iya, jauh. Jadi kalau kita bilang before COVID, Indonesia was like 8 point something million travelers come to Indonesia, and then Malaysia is about 18.7. Jauh sekali. Jauh sekali dengan negara yang kita Malaysia is like even smaller than Jakarta, ya kan gitu. Nah. Tapi dengan adanya COVID, kita punya number yang sama tahun 2020, mereka 4 juta something, kita juga 4 juta something. Nah, actually ada window of opportunity for us to sort of like juga lari gitu. Tapi karena kita nggak punya instrumen yang tadi,
Jadi agak repot juga karena yang every country is doing the lobbying, especially to airlines. Why they have to fly to Bali? Kalau misalnya ada dana promosi dari Malaysia gitu, ya udah saya aircraftnya lebih banyak ke Malaysia aja. Misalnya karena kan dana promosi itu akan mempromosikan ininya, jadi airline juga ada I have the demand, gitu kan. Jadi itu memang ada those kind of negotiation yang dilakukan. Nah kalau kita tidak melakukan, ya pasti airline juga terbang ke tempat yang ada gula, ada semut ya. Iya. Sayang sekali ya, padahal destinasi kita banyak sekali, nggak cuma di Bali dan itu bagus-bagus semua. Exactly. Tapi nampaknya pemerintah berarti kurang support atau bener-bener politik banget nih. Mungkin dibilangnya political will ya. So those political will itu harus very strong. Kalau memang mau dan harus tahu juga caranya. Mohon maaf. Kemarin ini kan waktu COVID everybody bilang Wisnus gitu ya kan gitu. Padahal destinasi itu dia udah punya segmen marketnya. Kalau dia market majority-nya kayak Bali itu memang international market, dia nggak bisa di-push untuk jadi ini. Terus misalnya kayak Labuan Bajo, you know, they are more international market than domestic market. We have to face the fact. Nah, kalau those areas yang kebanyakan Indonesia Timur tuh cantik-cantik, the jewels of Indonesia tuh di sana. Nah, itu semua memang international market. Kenapa? Karena mahal. Mahal sekali. Exactly. Kalau kita ke Raja Ampat aja itu McEmer itu dia bikinnya pound sterling kan. Satu kamar itu 1.600 pound. So, orang Indonesia siapa yang mau pergi ke sana kan gitu. So there are a lot of issues yang nggak bisa kalau udah international market. That means you have to promote to international market. Yes, maybe now we are sort of like pushing domestic untuk fill in daripada nggak ada market. Boleh, itu one of the strategy. But you have to know bahwa international market nggak bisa di-ignore. You still have to engage with them. We have to lobbying mereka tetap gitu untuk menjaga supaya mereka nggak lari ke destinasi lain. Ya, destinasi tetangga khususnya. Ya, destinasi tetangga apalagi gitu kan. Oke, nah sekarang perannya WTN sendiri dengan dana yang tidak diturunkan dari pemerintah, apa yang sumbangsi apa yang bisa WTN lakukan untuk mengatasi semua problem ini? Iya. Nah, kata teman-teman kita yang summit itu dan kemarin pre-launch kita disupport sedikit deh saya bilangnya ya oleh pemerintah gitu, which is terima kasih, disyukuri gitu kan. Tapi kalau mau dibilang is it sufficient, it's not sufficient at all kan gitu. Cuman kita memang jadi harus pers otak ya, we have to be very kreatif. We have to be very kreatif gimana nih caranya for those buyers itu mereka mau engage dengan kita lagi gitu kan. Itu yang harus nah WTN sendiri karena we are a global organization. What we do is not only inbound, which is taking buyers from overseas to Indonesia. Kita juga membuka pintu international destination for from Indonesia. Jadi outbound. Kan orang sebenarnya kalau saya travel agent, majority travel agent bisnis di Indonesia, bisnisnya tuh mungkin bisa dibilang 90% lebih tuh outbound. Dia not selling Indonesia. Iya, orang Indonesia sukanya kayak ngapain gue ngeluarin duit segini tapi betul kan. Jadi kita tuh pokoknya the darling market deh buat tourism buat luar negeri. Turki, Italia, ya kan gitu. Indonesia itu is a very good market. So jadi kalau kita open WTN Time Travel Trade Summit seperti ini, they are interested to come karena Indonesia is a good market for them, gitu. Nah itu kita juga lakukan itu. Tapi sebetulnya tersembunyinya tadi kita juga memang strongly would like to invite buyers ke sana untuk datang ke Indonesia for our inbound. We have to lobby itu tadi. We have to find out dari total airlines yang terbang ke Bali baru 1/3 yang terbang kembali. Nah 2/3 tuh belum terbang kembali. Nah jadi kita mau tanya gitu kan. Sebenarnya kita udah tahu lah pasti isunya adalah mengenai joint promotion funds kayak gitu. Tapi mungkin we can come up with some creative issues, for example like doing some
well, anything I can't mention now. Kalau kita kan secara marketing biasanya kita create some kind of gimmicks, ya kan, yang untuk itu. Tapi ini harus ada strategi yang berbeda sih, which is we have to discuss those things with them. Gitu. Jadi kayaknya informasi penuhnya kita nanti undang lagi setelah summit berlangsung. Gimana sih, apa aja pembahasannya, dan kira-kira came up with what gitu ya. Betul. Mungkin saya mau ini juga appreciate sekali dengan adanya Inpop Tourism ini, karena memang yang tadi dengan struggling issues yang kita hadapi, we have to open up to the market, to the consumers, karena tourism itu sangat retail business akhirnya gitu. Dan kalau tourism kita bagus, then pasti businesses, whether itu restoran, whether itu hotel, and any other itu akan hidup gitu. Itu yang harus kita perjuangkan bersama. Oke. Penutup, kenapa dari semua destinasi wilayah di Indonesia selalu menjadi Bali yang menjadi prioritas? Very good point, very good question. Jadi gini, kalau kita bicara logik, memang kan destinasi yang paling ready untuk tourism, whether it's international or domestic. Katakanlah international, of course domestic juga, kan memang baru Bali ya. Setuju nggak? Setuju sih, betul. Setuju, ya? Tapi kita para traveler udah mulai agak sedikit mau berpetualang sedikit sih. Iya, betul. Nah, jadi intinya adalah Bali is the frontliner, yang memang dia sudah dia memang hampir 100% hidupnya dari tourism. Yang kedua, sebetulnya dia sudah membuktikan juga bahwa dia is a good global destination, because dengan adanya G20 dia mampu menyelenggarakan those kind of event, aman gitu kan. Everything running very smooth. So jadi Bali has proven to be an international venues, destination, itu kita akui gitu. Yang kedua adalah memang kita harus open up for any other destination. Zaman dulu Pak Yop bilangnya Bali and beyond gitu. Kenapa Bali? Karena Bali memang frontliner, and international market sometimes lebih tahu Bali daripada Indonesia. Kalau ngejelasin, Indonesia kenalnya Bali. Apa Indonesia Bali? Tapi sekarang udah mulai terkenal karena ada Pak Jokowi. Iya, betul. Nah, jadi ini yang kita harapkan. Kemudian yang kedua reasonnya adalah flight tadi. Flight itu kebanyakan ke Bali dulu. Nah, artinya kalau kita mau mempromosikan other destination, memang harusnya idealnya misalnya Bali Labuan Bajo, Bali Lombok, Bali Derawan, Bali Raja Ampat, misalnya seperti itu. Memang harus secara infrastruktur sebetulnya memang harus dibuat sebegitu itu, karena sekarang kita sudah ready-nya ke sana. Dan kita ada, kalau sekarang kan misalnya kayak Pinisi banyak ke Labuan Bajo kayak gitu. Nah, tinggal sekarang kan ada dua market tadi, domestic dan international market. Kalau karena Indonesia itu cantik-cantik kan, beyond Balinya, ya kan? Betul. Nah itu dari sisi policy kita harus mikirin kalau untuk Indonesia market supaya mereka bisa pergi ke tempat-tempat itu tuh gimana? Karena kalau harganya masih sama dengan yang international fair, kita akan pilih yang internasional dulu deh. Iya, mendingan pergi ke Makau kali akhirnya gitu kan, gitu ya. Daripada ke tempat-tempat di Indonesia. Nah, itu sebetulnya problem klasik yang dihadapi oleh kita yang belum terpecahkan. Tapi kalau kita mau Pak Jokowi atau maybe the next presiden untuk memajukan ada berapa 5 priority tourism destination or top 10, I don't know how many government wants to to develop new destination. Tidak bisa tidak saat ini infrastrukturnya adalah dari Bali, gitu. Nah, jadi gimana caranya Bali ini harus menjadi kind of counterpart to support other destination, to be dari hospitality manpowernya, mungkin dari investornya juga, karena semua investor internasional udah masuk Bali kan. Iya, betul. Nah, make sure mereka itu nggak
disappointed juga ya. Betul. Nah, kalau misalnya mereka happy, mereka akan buka lagi they can di reach tempat out, yang they can reach out terdekat dari exactly in any other destination. Yes. Jadi makanya di tourism itu 3 sektor yang harus diperhatikan. One is TTI ya, travel, tourism, investment and trade. Travel, tourism, trade, tourism, trade and investment. Tourism, trade and investment. Jadi ini tiga tali mata uang yang nggak bisa dipisah sebetulnya. Once we do the promotion, we have to make sure investment juga kita promosikan. Kemudian pasti nanti akhirnya ke trade. betul. Gitu. Kalau tourism and investment berjalan, pasti akhirnya ke trade gitu. Oke. Ya, jadi ngerti Seperti itu. banget nih Oh, ya. thank you so Oh, much. dengan Terima pertanyaan kasih. terakhir tuh kayaknya close. Kenapa Balinya sudah terjawab gitu Iya, ya. iya, Oke. iya, Mbak iya. Budi, kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya Oke. di Inpop Tourism, dan tentunya hari ini bersama WTN kita akan membahas topik selanjutnya tentang pariwisata medis. Oke, pariwisata medis ya. Oke. Di segmen selanjutnya masih bersama Bongo Podcast.